Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita ayat 34 surah Al-Muddatsir ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menguatkan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu kalau ini berbahaya, jadi untuk memperkuat perkataan ini maka harus disumpah sampai berapa kali. Makanya nanti isi sumpah ini namanya jawab syarat namanya. Jadi Allah bersumpah untuk apa? Untuk menguatkan kalau sesuatu hal itu sangat berbahaya sekali. Allah ingin mengatakan kepada manusia, hati-hati sama jahanam, hati-hati dengan neraka sakar. Karena orang yang tidak salat itu juga masuk ke dalam neraka sakar. Jadi makanya salah satu sumpah kita sudah baca beberapa pertemuan yang lalu, sekarang masuk ayat ke-34. Ini sumpah ini begini, nanti jangan kita bertanya kok sumpah-sumpah selalu. Jadi sumpah itu punya nilainya, punya nilai sumpah. Kalau di dalam tafsir Al-Baydawi itu sumpah itu ada dua model. Ketika Allah mengatakan wasyamsi, demi matahari. Kenapa Allah bersumpah demi makhluknya? Rupanya ada al-fadail, ada kelebihan-kelebihan matahari yang dimiliki oleh matahari tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Artinya Allah bersumpah demi matahari. Coba lihat matahari itu, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kamu. Matahari memberikan kontribusi, memberikan ini, memberikan itu kepada kalian. Coba lihat matahari, ini satu. Yang kedua, kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau, ketika Allah bersumpah wasyamsi, maknanya apa? Wa khaliqis syamsi, demi pencipta matahari. Maka tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat setelah ini nanti wasyamsi wa duhaha sampai habis, akhirnya itu namanya jawab syarat. Inti daripada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manusia lengah dari pesan tersebut. Ini begitu juga. Allah ingin memberitahukan manusia, hati-hati dengan jahanam, hati-hati dengan neraka sakar. Kalaupun di dunia kalian tidak percaya, nanti kalian akan percaya sendiri, kata Allah. Alimul ghaibi wa syahadah, itu gaib tapi syahadah bisa disaksikan, Pak. Itu hal gaib ya, yang tidak terdeteksi oleh akal manusia tetapi nampak. Kita lanjut ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-subhi. Ya, Allah bersumpah lagi demi waktu subuh. Artinya begitu keutamaan subuh. Tapi kalau kita merujuk ke dalam yang tafsir Baydawi ada dua. Yang kedua, wa khaliqis subhi, yang menciptakan subuh. Kalau subuh tidak dikontrol sedemikian rupa, hanale tubuh apa? Tubuh hanale, Mbak. Seperti hari kiamat. Di dalam Syekh Tantawi mengatakan, dan Ibnu Abbas, limadza sumiya yaumul qiyamah bi yaumil qiyamah? Lianna la yaumun ba'dahu wa la yaumun qablahu. Kenapa hari kiamat itu namanya hari kiamat atau hari akhirat? Karena tidak ada hari lagi setelahnya, Pak. Dan tidak ada hari sebelumnya. Makanya kalau siang-siang terus hana petai preh malam ya. Atau kalau malam-malam terus hana petai preh bengok ya, Pak. Maka lumayan kita ini masih ada pagi, Pak. Yang tidak ada ketika kita beraktivitas sudah malam, sudah siang lagi. Kita bisa tidur lagi, sudah pagi lagi, Pak. Tapi walaupun demikian umur kan terus bertambah.
Kemudian nikmat yang diberikan oleh Allah makin lama makin berkurang. Mata awai deh jenuh kurung deh li. Jaro awai tangkut padung kilo jenuh ai tangkut li mak. Makanya wasubhi ini kata Imam As-Sa'di ya dulu ala qudratillah. Maka dia mengatakan lagi kamalu qudratillah. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nyo menyoi gepedang malam kenyan. Siapa yang bisa mendatangkan subuh ke malam nyo dia? Kalau kita tidur tidak bangun-bangun lagi, nya kabeh dia. Makanya ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih je bedah dan aktivitas lagi. Ada orang tidur nak bangun-bangun lagi, hanya bedah-bedah lagi. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam barzakh. Ya. Kita masih bisa beribadah. Jadi artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Urut kiamat ni jaga-jaga kiamat, ni jaga-jaga jahanam itu. Ni jaga-jaga jahanam, ni jaga-jaga neraka sakar. Jangan sampai masuk ke dalam neraka sakar. Yang sifat neraka sakar itu la tubqi wa la tadhar. Dia tidak menyisakan sedikit pun daripada tubuh manusia yang dibakar, kata Allah Subhanahu wa taala. Hana sisa bacut dan sisa. Idza asfara. Ini bacaannya ada dua, kiraannya dua, kiraan sabah. Idza asfara, idza safara. Ya, ini seperti yang bacaan pada pertemuan yang lalu. Walaili, ada yang membaca iza adbara, ada yang membaca iz adbara. Karena ini kiraan sabah. Jadi makanya nanti pada satu kita bisa baca walaili iza adbar atau walaili iz adbar. Itu punya alasannya masing-masing. Tapi beda artinya. Ketika dibaca walaili iza adbar, malam belum mau malam. Ketika dibaca walaili iz adbar, artinya sudah malam. Itu bedanya. Saya bersumpah, kata Allah, ketika malam itu sudah terjadi. Walaili idza adbar, saya bersumpah ketika akan datang waktu malam. Ya, ini wasubhi idza asfar. Atau ada yang baca wasubhi idza safar. Safar itu apa? Kalau kita safar, mau kemana? Mau safar, artinya melakukan perjalanan. Safar ini apa artinya? Safar ini bergerak, dia bergerak. Maksud safar di sini, kalau Imam Jalalain mengatakan zahara, idza zahara subhi, apabila subuh itu nampak. Yang kita nyot kadu tubuh. Karena sebagian orang tidak bisa menyaksikan lagi subuh. Beklam ke meninggal dunia poleh malam, beklam ke meninggal po 12 malam, atau sebelum waktu subuh sudah meninggal dunia. Artinya dia tidak bisa mencapai subuh dan beribadah waktu subuh. Maka sebenarnya ini memberikan motivasi juga kepada kita untuk terus beribadah. Kagejuk kesempatan ya Allah subuh mentang duh dak kalian subuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini kalimat ini juga ijaz hazaf. Wasari'u ila maghfiratin maksudnya bukan bergegas untuk ampunan, tidak. Bergegaslah kamu untuk berbuat kebaikan. Dengan kebaikan itu mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ijaz hazaf. Jadi nanti sebagian orang wasari'u ila maghfiratin, sudah berbuat dosa dia minta ampun. Sebenarnya kalimat ini wasari'u ila a'mali salihatin li maghfiratin. Hendaklah kamu berbuat kebaikan sebanyak-banyak mungkin. Mungkin salah satu kebaikan itu bisa memaafkan kamu. Ya, Mbak. Kita tidak tahu kebaikan dari mana. Bisa saja kita membantu orang lain, menolong orang lain dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini berarti sudah masuk sumpah Allah yang kedua. Jadi wal qamari satu, wal laili idza atbar atau iz atbar. Yang ketiga, ini yang ketiga, was subhi idza asfar atau was subhi idza safar. Ketika waktu subuh itu sudah nampak, ya, sudah nampak. Subuh ji kadek. Maknanya kalian sudah mulai beraktivitas kembali. Semalam tidur, sekarang beraktivitas kembali. Kita lanjut. Innaha la ihdal kubar. Ya, ini perlu kita lihat terjemahan ini, Pak. Coba dibaca Pak Endah. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang amat berarti besar. Tidak ada masalah lagi. Sakar ini
Ini jawab kasam ini Pak, jawab sumpah. Sesungguhnya neraka sakar itu adalah sebahagian daripada musibah yang besar Pak. Maknanya apa? Ketika kita sudah meninggal dunia, banyak musibah. Salah satu musibahnya seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Yang musibah ya Pak. Orang musibah ketika sakaratul maut, ada dia jumpai musibah di situ. Ketika di alam barzah, musibah lebih dinan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, musibah lagi Pak. Ketika ditimbang oleh Allah, musibah lagi Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza husiba halaka. Seorang kalau sudah dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah, diajak dialog oleh Allah, hancur ji kata Rasulullah, celaka dia kata Rasulullah. Maka kita ini berdoa terus kepada Allah agar seluruh amal ibadah kita tidak ditanya lagi oleh Allah, cuma diberikan terus Pak. Utiya kitabahu, dia diberikan kitab dia, diberikan seluruh amal dia dengan tangan kanannya dan tanpa bertanya-tanya lagi. Maka Rasulullah mengatakan kalau ditanya, ini kenapa salatmu begini, nyanya ke bermasalah nih Pak. Kalau sudah bermasalah, Rasulullah mengatakan celaka orang itu. Hati-hati orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksudlah ihdal kubar. Ada yang mengatakan innaha itu sebagai kata ganti Pak. Di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan inna jahannam la ihdal kubar. Neraka jahanam itu salah satu musibah besar kata Allah, salah satu musibah besar. Penafsir lain mengatakan innaha itu kembali kepada neraka sebelumnya yang sudah pernah disebutkan oleh Allah. Neraka sakar itu musibah paling besar kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam At-Tabari mengatakan jahannam? Karena pintu masuk ke dalam neraka itu melalui jahannam. Makanya neraka itu pelayanannya pelayanan satu pintu atau pelayanan satu atap, 3 juinan, kelar semuanya di situ Pak. Kita ingin buat KTP, datang ke kantor wali kota, jak gede, karena mendominan Pak, kabereh. Tengok ni cau bang, KTP tengok ni cau, kakak tengok ni cau, kabereh. Anak perleli jak kantor enggak ada Pak. Pelayanan satu pintu. Begitu juga ketika masuk ke dalam neraka akan dilayani pelayanan satu pintu Pak. Nah perlu kita cari lon ho nyonyo jahim, opak jahim mulai. Ini jahim pintu sekian di mana ni? Hana tutah-tutah semua masuk melalui jahannam. Untuk Pak mengkemak ni Pak. Menyo mengkemak di jahim berarti di jahim. Menyo mengkemak di hawiyah berarti mengkemak di hawiyah. Berarti kita masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik Pak. Karena orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar. Makanya kalau orang munafik masuk melalui jahannam, maka lengketnya paling bawah ni Pak. Mengkemak di meyuk. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini lam ini adalah lam taukid ya. Arti lam taukid Allah menguatkan lagi. Ini taukidnya ada 2 sudah. Inna itu taukid atau harful isbat. Kemudian lam lagi Pak. Artinya sudah ada 2 taukid. Di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, di dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, ini namanya khabar ingkari Pak. Apa makna khabar ingkari? Kenapa ada 2 kali taukid? Karena manusia hana yakin ke jahanam, hana yakin ke sakar. Mana buktinya manusia tidak yakin ke jahanam? Mendengi pegang maksiat. Bukti orang tidak yakin ke sakar, dia masih dengki ke urun lain, mentang koeh ke gam, mentang baju hara, mentang icok tegap, mentang hana ge dengan tetangga, mentang nyo, mentang macam-macam pula. Masih dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan dengan taukid jenisnya khabar ingkari Pak. Biasanya khabar ingkari ini itu untuk orang-orang yang ingkar ya Pak, hana yakin ya. Dari mana bukti hana yakin? Mana tanda-tanda hana yakin? Dia masih buat maksiat. Kalau orang yakin kepada kematian, ketika buat maksiat dia pikir-pikir dulu Pak. Nya menyemati dia mati lah mati ni, kakek baik lupa goda. Nyolong kalian mati menyemati lah mati bagi banjaranya. Nya Pak. Nyolong kalian mati menyemati lah bagi banjaranya. Nya Pak. Maka dia teringat mentang teringat ke mati Pak. Mentang teringat ke jahanam, mentang teringat ke jahim ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna innaha la ihdal kubar. Itu salah satu ya Pak. Salah satunya adalah neraka sakar yang membakar manusia tidak ada sisa. Bayangkan saja, coba lihat alat mana yang menghancurkan sesuatu tidak ada sisa. Tidak ada ya Pak.
Coba lihat api yang mana. Di dunia tengok nak apui pak. Tak hancur sesuatu, tidak ada sisa. Tak ada pak. Tetap ada sisanya. Tak hancur kain pak. Tak ngapui, nak arang. Tak arang, nak abai pak. Kita ambil debunya, kita taruh di tanah, tak siram, bergada. Hana gada je pak. Ada bekas-bekasnya. Ya, pak. Tetapi neraka sakar la tubqi wa la tadar. Sedikit pun tidak meninggalkan sisa. Ya, pak. Tetapi setelah itu kata Imam Jalalain, wa ijaduhu min jadid. Akan diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang baru. Dihancurkan lagi, min jadid kata Imam Jalalain, pak. Saya ciptakan lagi, Allah menciptakan lagi dari baru lagi, ya. Kemudian hancur lagi. Yang kelak-kelak yang terbaik pak, dalam neraka. Kita lanjut pak. Nadhiran lil bashar. Ya, coba dibaca lagi pak. Kita ingin melihat kesesuaian terjemahannya supaya kita jangan salah paham dengan terjemahan. Jangan nanti ketika baca maka itulah butuh kepada tafsir pak. Karena kita bukan orang Arab pak. Kita bukan orang Arab. Kita terjemahan itu hanya memindahkan saja. Tapi pesannya kadang-kadang belum sampai lagi pak. Maka kita membutuhkan kepada tafsir. Kita membutuhkan kepada orang Arab. Ya, coba dibaca lagi pak. Sebagai ancaman bagi manusia. Sebagai ancaman bagi manusia. Ini biasanya penyebutan dalam Al-Quran. Kalau Bashir, kata Imam Jalalain, Bashirun bil jannah. Kalau Nadhirun, Nadhirun bin nar. Kalau di dalam Al-Quran ada Bashir, itu berarti surga. Ada Nadhir, berarti itu neraka. Maka sebagian mengatakan ini nadhir ini adalah sifatun nar. Ya, jadi sifat neraka. Sifat neraka bagaimana? Nadhir. Nadhir itu bagaimana? Memberikan pelajaran kepada seseorang begitu pedrau ji. Ya, nampak. Maka neraka itu tetap dia membakar manusia. Dia akan patuh dan tunduk kepada perintah Allah saja pak, lain tidak. Makanya termasuk Nabi Adam alaihissalam sendiri. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika manusia-manusia semua tidak tahu mau lari ke mana. Itu haplung pak. Dia lari ke sana, lari kemari. Kemudian mereka mengatakan, "Oh, haplung ilahnya." Karena begitu luas sekali pak. Dunianya entah nak mau haplung, belum dia dalam barzakh. Apa kata mereka? Mari kita pergi ke Abul Bashar. Abul Bashar artinya bapaknya manusia. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka faja'a ila Abul Bashar, ketika itu mereka minta kepada Nabi Adam alaihissalam, isfa'na, berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi, nafsi. Apa makna nafsi, nafsi, nafsi? Saya masih ada hubungan dengan Allah. Saya punya masalah dengan Allah. Saya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Masalah saya kecil memang kata Nabi Adam alaihissalam. Tapi saya takut sekali kepada Allah. Nabi Adam ya ke Allah hebat. Ketika hari itu Nabi Adam takutnya luar biasa. Apa alasan Nabi Adam alaihissalam? Allah marah sekali pada hari ini, melebihi kemarahannya pada hari-hari biasa. Kalau kemarahan Allah pada hari biasa, gepancul di sebuah kampung, itu biasa itu. Bagaimana biasa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dalam tafsir Ibnu Abbas pak, wala nabluwannakum bisyai'in, itu ba itu yadullu ala taqlili syai'i kata Imam Ibnu Abbas. Itu menunjukkan kepada hal yang kecil, yang sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, ketika kita di dunia takut nyopeng kuliahan golong bayar lom, nyopeng listrik golong bayar lom, peng kontrakan golong bayar lom, itu ketakutan kecil kata Allah apa? Kecil itu. Omah lon dia hanya bagi banyak, anak lon bagi panda masa depan ji. Kedai yo apa? Anak lon pak dikerja apa di sekolah, yo kedai apa? Itu hanya bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Itu sedikit itu kata Ibnu Abbas. Tetapi ketika terjadi nanti setelah apa namanya di dunia ini, itu hal yang sangat besar sekali pak. Ya. Jadi makanya bagaimana ketakutan nanti di padang mahsyar. Jangan di padang mahsyar dulu, waktu dicabut nyawa saja pak. Di situ sudah nampak kalau dia itu takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh kita. Kita lihat saja apa namanya Firaun. Ya, bagaimana ketika Firaun mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Firaun? Karena sangat takut sekali kepada Allah. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel, yaitu engkau ya Allah. Oh tidak ada lagi kata Allah. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Nyoronyo lom selamat untuk apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang-orang lain.
Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika itu Nabi Adam mengatakan lagi, hari ini hari kemarahan Allah. Allah tidak pernah marah kecuali hari ini yang paling dahsyat marahnya. Ya, maka saya takut sekali kepada Allah. Coba perhatikan dosa Nabi Adam alaihissalam. Dosa Nabi Adam cuma Allah mengatakan jangan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Didekati oleh Nabi Adam, diambil, cuma dimakan satu saja dimakan, Pak. Apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Buah khuldi. Yang buah khuldinya pun ya, memang di dalam beberapa literatur tafsir lain tidak disebutkan apa itu buah khuldi, tapi dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan apa itu buah khuldi. Yang katanya menyota jauh di warap, nana yang umrah pesan aja, hai lun buah khuldi tu kilo apa? Katanya kamu memang urang nyambi memang, Pak. Pate trok kedai warap uru-uru arab memang, Pak. Aci pesan buah khuldi han mati, Pak. Trok kedai warap natanya nama Mekah buah khuldi ni, Pak. Ya, Pak. Ni nyokai beli di urang arab, Pak. Ya. Buah khuldi kena orang. Hai itu buah khuldi awak, Pak. Maka dalam tafsir Al-Baydawi beliau mengatakan khuldi itu ada beberapa macam. Yang pertama yang dimakan oleh Nabi Adam fi ihtimalat. Ada beberapa ini. Yang pertama bisa saja anggur, al-inab. Bisa saja atin, buah tin. Buah tin itu juga buah khuldi, ya, Pak. Buah tin. Atau asyair, gandum. Maka yang dimakan oleh Nabi Adam itu salah satu di antara tiga ini, Pak. Jadi makanya baik dan minta buah khuldi, hai dan minta buah khuldi. Yang mengatakan khuldi itu adalah iblis, syaitan. Beliau mengatakan kalau kamu makan ini, ya, maka kamu khuldi itu kekal, ya, Pak. Kamu akan kekal. Nabi Adam tahu kalau beliau sebentar di situ, Pak. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau dan Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Nabi Adam makithina fil jannah ma baina al-asri wal maghrib. Itu tinggal di dalam surga itu di antara asar dan maghrib saja, kan begitu dekat sekali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Innaha la ihdal kubar hukalama nadhiran lil bashar liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ya. Coba dibaca lagi Pak Endang. Bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Ya, ini kamu mengerti dia, Pak. Barang siapa yang ingin maju dan ingin mundur. Maka ji sebagian orang ketika membaca terjemahan, puleh okakilah haid baca ali, hanam pom ne, Pak. Barang siapa yang menghendaki, ini terjemahannya. Barang siapa yang menghendaki maju atau mundur. Apa maksud maju atau mundur? Kita pilah-pilah dulu, satu-satu dulu. Liman sya'a minkum ayyataqaddam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di sini ada dua kelompok. Ada satu kelompok yataqaddam. Apa yataqaddam itu, Pak? Di dalam tafsir As-Sa'di, yataqaddam bil khairi wa ta'atillah. Ada kelompok yang mereka itu taat kepada Allah. Nyan, di padang mahsyar nanti, Pak. Ada kelompok yang memang taat kepada Allah, ada kelompok-kelompok yang patuh dan taat kepada Allah ketika dia masa di dunia. Ini yang kelompok pertama. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Arabi, Pak. Ibnu Arabi adalah salah satu penafsir tasawuf, penafsir sufi, Pak. Apa kata beliau? Yataqaddama fi ta'atillah fi ta'ati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad faza. Kalau dia itu ketika di dunia dia taat, dia patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dia, Pak. Dia akan selamat. Tapi kalau kita lihat tadi terjemahan, siapa mau maju, siapa mau atrek, maju atrek, ya, Pak. Pui pada mahsyar na maju na atrek, ya, Pak. Naik ke maju ke atrek. Makanya maksud yataqaddam, barang siapa yang di dunia berbuat kebaikan, insya Allah dia akan selamat. Ya, Pak. Kalau istilahnya Imam Ibnu Katsir, faman amila salihat fahum najun. Kalau dia beramal saleh, insya Allah akan selamat, Pak. Jangankan di padang mahsyar, ketika sakaratul maut saja sudah selamat dia, Pak. Dari mana kita tahu selamat? Kalau nggak percaya, jaga kata-kata malaikat ini, Pak. Apakah 3 kata malaikat ini yang keluar ketika kita meninggal atau tidak? Kalau 3 ini yang keluar, selamat katanya, dunia akhirat selamat katanya, Pak. Apa kata-kata malaikat itu? Malaikat ketika turun ingin mencabut nyawa, baik tapi tidak malaikat, Pak. Ada satu kelompok malaikat dan kita tidak tahu berapa jumlah kelompok itu.
Kelompok ini mengatakan kepada orang yang meninggal, la takhafu, kamu jangan takut melihat saya. Ketika akan saya cabut nyawa, kamu tenang saja, saya hormati kamu. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sekali kepada kamu. Maka saya akan mencabut nyawamu itu secara baik-baik. Kamu tenang saja kamu. Makanya ketika seorang mau meninggal itu ada yang tersenyum, Pak. Tersenyum memang. Ada yang mengeluarkan air mata. Kenapa mengeluarkan air mata? Dia terharu. Kenapa terharu? Dia melakukan kebaikan sedikit, tetapi dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepegat bacut, Pak. Ya, Pak. Jadi dia salat ala kadarnya. Di ala kadar bin salat fardu mentang, kadang-kadang sunat, kadang-kadang hana. Kadang-kadang sembahyang fardu, kadang-kadang han kan, Pak. Fardu tidak pernah tinggal. Kemudian puasa wajib tidak pernah tinggal juga. Kemudian dia melakukan perbuatan itu sedikit-sedikit, zikir bacut, nyo bacut, puasa sunat bacut, jeh bacut. Maka ketika malaikat mengatakan la takhafu, dia terharu dan mengeluarkan air matanya. Maka kita yang baik salah ni, Pak. Ketika ada orang itu bi mata umma kagemau kalian neraka sanga dah begah, Pak. Kau neraka kalian, Paknya, bukan neraka. Ini sama seperti ada batu ya. Ada batu ketika itu ditanya oleh para anbiya. Ini tidak disebutkan siapa-siapa itu. Kalau disebutkan anbiya berarti banyak nabi. Bisa saja pada masa nabi ini nabi ini terjadi, Pak. Ketika itu ditanya kepada batu ini, kamu kenapa menangis ya, Pak? Apa kata beliau? Saya menangis sebab di dalam neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Ada manusia dan ada batu sebagai bahan bakarnya. Kemudian setelah itu batu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, ben betul dalam neraka kamu ya Allah. Ya, ben betul neraka. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu batu ini menangis lagi. Ditanya lagi, kalau tadi kamu menangis karena kamu takut dimasukkan ke neraka. Ini sekarang kenapa menangis lagi? Saya terharu, permohonan saya, padahal saya cuma batu, tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengar nanti kata-kata malaikat, apakah seperti ini atau tidak? Menyohana lagi hancur dah Pak. Habis dah Pak. Yang kedua, malaikat mengatakan wala la takhafu wala tahzanu. Kamu jangan gundah. Kamu jangan gundah setelah mati, kamu mau ke mana? Jangan gundah kamu. Karena kamu orang patuh dan taat kepada Allah, kamu sudah diberikan tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di Eliyin ya Pak. Hana perlu gundah katanya. Katanya hantan tajak Jakarta, hantan tajak Malaysia. Wate dalam pesawat nyotro ke desa yang sambut lun, bagaimana caranya? Hana perlu gundah, tenang mentok ya Pak. Apalagi ke akhirat nanti Pak, kita menuju akhirat. Tak perlu gundah kata Allah melalui malaikatnya. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ketika itu Allah berbicara kepada malaikat-malaikat, kasih tahu kepada dia, abshiru bil jannah. Kasih tahu dia kalau dia akan aku masukkan ke dalam surga. Makanya dia dapat taman-taman surga, Pak. Sebelum masuk ke dalam surga, raudatan min riyadil jinan. Maka jangan sampai nanti malaikat mendatangi kita mengatakan wailak, waihak, yang kabeh nih, Pak. Itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali 3 hal, Pak. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh Pak. Lain hana saja pejihdannya Pak. Maka ketika kita di alam barzah yang sengsara, ketika tidak ada 3 ini yang kabeh je. Ketika sengsara sakaratul maut, sengsara di alam barzah, sengsara di padang mahsyar, apalagi nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan, yang penghuni neraka itu wa in kana mu'minan asin. Walaupun dia seorang mukmin, tetapi mukmin yang bermaksiat, mungkin kadarnya itu tidak begitu lama. Ketika tidak begitu lama masuk, dikeluarkan lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud faman syaa liman syaa minkum ayataqaddam. Ini kalimat putus ini, Pak. Namanya ijaz. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan selamat. Barang siapa yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, ini versi tafsir Ibnu Arabi, maka dia akan selamat ya. Barang siapa yang dia itu ketika di dunia menjalani 2 misi dia, apa 2 misi dia Pak? Al-amru wan nahyu. Dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Faza, dia akan selamat juga. Satu lagi, au yata'akhkhar. Ya, yata'akhkhar bagaimana? Atau dia itu tidak berbuat apa-apa. Yata'akhkhar ni attract, makna attract pun. Ketika di dunia nyambut attract sampai Pak. Attract sampai pebuk maksiat sampai kanya. Dan barang siapa yang di dunia buat maksiat,
patuh tidak kepada Allah, temayang dan tepu dan puasa wajib dan hana tepu maksiat buat terus, maka akan celaka dia, ya maka akan celaka dia. Ini kabarnya apa? Man yata'akhir fahalaka. Yata'akhir apanya? Yata'akhir fit ta'ah. Karena begini, ada orang ketika di padang mahsyar, lu ni Allah lu taat, yang katelat ni Pak, yang katelat ni Pak. Maka jangan sampai terlambat. Kalau ingin patuh dan taat, sekarang terus patuh dan taat. Oh, dah pegah lun hana teruk umur 60 lehten lah Pak. Nabi kan meninggal 60 lehten. Ya. Itu waktu karak 60 lehten lun taubat laju. Satu pumu dia apa pun lagi kurang daripadanya. Nabi cuma mengatakan begini, umur umatku itu baina sittin wa sab'in ya Pak. Umur umatku antara 60 dan 70. Berarti nanti ada salah satunya di sebelum itu, ada salah satunya setelah itu. Dan kita tidak tahu kapan meninggal. Sedang sehat-sehat duduk. Makanya meninggal itu bukan gara-gara sakit kan Pak. Oh ganyan sehat tapi hana sakit-sakit hana meninggal cik Pak. Urung paling sehat tapi meninggal cik Pak. Oh lo orang kaya sehat mati cik Pak. Oh kaya mati Pak. Kaya mati cik. Ada orang sakit terus sudah lama sakit, ban lahir sakit. Kaum tertuh-tuh mentan sakit cik. Hana meninggal cik kanya. Belum ajalnya. Maka kalau ditanya oleh seseorang, hai apakah meninggal? Katu aja ya berapa? Pertanyaan apakah meninggal Pak? Apakah meninggal pada hana sakit? Tapi begini, pun sakit dalam pertanyaan Pak. Pun sakit. Sang sakitnya membuat kita meninggal ya Pak. Orang-orang jamu sakit hana meninggal ya Pak ya. Nah orang mopok si orang lega mopok hana mati hana meninggal ya Pak. Nyo katanya kalau mopok lembat, kalau motor kaban sang meninggal ya Pak. Ada orang sedang sujud sudah meninggal. Orang baca Quran sudah meninggal. Seorang tidur tidak sakit, Pak, sehat dan meninggal dunia. Maknanya kalau ditanya apa sakit, hai apa sakit, kata aja apa sakit mak. Hai pokon meninggal, kata ajal berapa? Baik meninggal itu gara-gara mopok itu sebagai sebab saja. Ane lo meninggal gara-gara sakit, nya menyo gara-gara sujud pun dah pekah Pak. Oh mana lo meninggal gara-gara sujud Pak. Menyohanai sujud pun kan meninggal. Apa tak jawab ini Pak. Jadi artinya meninggal itu sudah sampai ajal. Apapun kondisi dia. Beda betul agak Pak. Bisa saja dia meninggalnya mungkin kita cabut nyawa ketika sedang bawa mobil ke cabut nyawa. Kecelakaan tu inan Pak. Kita ada pegah tu gara-gara mopok kaji. Mungkin ketika sedang menyetir itu kai cari cabut nyawa oleh Allah. Wah mopok Pak. Ya. Ketika mau tenggelam sudah dicabut nyawa oleh Allah, kamu meninggal di sinan Pak. Seperti istri Fir'aun ya. Istri Fir'aun sebelum diletakkan batu oleh suaminya di atas dadanya karena dia percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Istri Fir'aun berdoa kepada Allah. Ini bisa juga kita berdoa ketika kita sedang dizalimi oleh orang lain Pak. Apa doa istri Fir'aun? Rabbi najini min fir'auna wa amalihi. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah sebuah sorga untukku. Bangunlah sebuah istana di sorga untukku ya Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun. Selamatkan saya dari Fir'aun. Karena jino umat apakah Fir'aun kah nale jino dalam Fir'aun Pak. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu disebutkan cerita Fir'aun itu dikemas dalam bentuk present ya Pak, bukan past tense. Kejadiannya sudah lalu tapi dikemas dalam bentuk present. Fir'aun itu akan begini. Kenapa? Akan lahir Fir'aun selanjutnya. Setelah dua Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan. Satu ayah, satu anak yang sama yang Pak tebon nomboi. Maka dalam neraka tebon nomboi citnya Pak. Ni ayah dan anak Ramses II dan anak Ramses II ke-13. Makanya lahirlah Fir'aun selanjutnya setelah Fir'aun itu. Maka menyayang kita baca doanya cipaknya. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Lun dizalimi ligob ya Allah. Maka dirikanlah rumah di surga. Lun depu tiada awan yang akan menganiaya saya ya Allah. Ya. Makanya malaikat waktu itu sudah berada di sampingnya Pak. Malaikat sudah berada. Ketika itu diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, cabutlah nyawa istri Fir'aun sebelum batu itu mengenai dadanya. Makanya di dalam tafsir Sawi disebutkan faqabada ruhahu, Allah mengambil rohnya qabla ayus atusibas sakhrah, sebelum batu itu mengenai dadanya. Ya nih Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oke, yataqaddama wa ta'akhkhar ya. Kita lanjut lagi. Nyoronyo libur Pak. Lanjut 5 menit tu je. Ya, hana bupu je. Kecuali na urung jakkan tu. Hana urung bakkan tu. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ya, ini sangat urgen sekali. Ini coba kita terjemahkan ya, Pak. Tiap-tiap diri
bertanggung jawab atas apa yang Tiap-tiap diri bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Ada terjemahan lain, Pak? Nah, Pak, coba dibaca, Pak. Setiap orang bertanggung jawabnya lagi anjir, sama? Ya. Rahinah itu bukan tanggung jawab, Pak. Rahinah begini. Rahinah artinya borok. Hai lum pinjam peng don te ajut, nyo borok ba lum pudu ba, menyolon plung nyo necok ada don, necok ke don. Hai pinjam peng te 10 juta, nyo borok ji pu nyo rumah lun, nyo na pupur rumah necok gede. Nya ni, Pak. Kullu nafsin, ini kullun ini istighraq. Mana istighraq apa? Setiap orang siapa saja. Ya, Pak. Tidak terkecuali. Apakah mukmin dia, kafirkah dia, musyrikah dia, munafikkah dia? Ini kullu insanin. Ini istighraq namanya, Pak. Kullu insanin bima kasabat rahinah. Kasabat ini apa? Setiap kejahatan yang dia lakukan, kejahatan itu kalau kata Imam As-Sa'di istaujaba alaihi al-azab. Azab itu sudah menanti dia, Pak. Ya, nih, Pak. Rahinah itu dah tadi. Rahinah itu borok, jaminan. Ini saya pergi ke sana, pinjam duit kamu, ini jaminannya. Kita berbuat dosa, dosa itu sebagai jaminan, sebagai apa namanya? Jaminan Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab kita, Pak. Syarat untuk mengazab kita. Nyan, Pak. Maka ji jinot pegang mathir, Pak. Tak kalian mathir. Nyan azab kai preh ji watuh, Pak. Nya kai preh. Tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tak pegang lah, bertambah lah azab ji, Pak. Besok buat lagi, bertambah lagi, Pak. Besok buat lagi, bertambah lagi. Azab ini menunggu perintah Allah. Ketika Allah perintahkan kaji juga langsung diazab orang itu. Maka inilah fungsi kita berzikir, Pak. Habis semayang paling enggak tadu oleh, Pak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Kalau azab tadi sudah 80%, paling enggak dikurangi lagi oleh Allah. Kurung oleh Allah sampai azab ini habis, Pak. Ini maksudnya rahinah. Maka kita jangan bebas dari azab, tidak. Setiap maksiat sekecil apapun maksiat, Pak, azab sudah menanti kita. Ini rahinah namanya, Pak. Jadi kullu nafsin bima kasabat, ini ba ini ilsak namanya. Ba ilsak maksudnya apa? Ilsak itu begini, lengket, Pak. Lengket. Setiap kita buat dosa, dosa sudah lengket di tubuh kita, Pak. Besok buat lagi, lengket lagi, Pak. Maka fungsinya kita beristighfar supaya apa? Ini apa namanya? Azab tadi supaya lekang, Pak. Lekang dari, Pak. Nyan, tak pegelih, Pak. Tapi orang hantang istighfar, orang hantang laki ampun ba Allah, nyan langsung bertambah lagi, Pak. Ini seperti yang dikatakan oleh dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi. Idza aznaba dzamban al-qalbu mithlul akaffi, kata Imam At-Tabari, Pak. Itu hati ini, maka jangan pernah kotorkan hati ini, Pak. Hati ini seperti telapak tangan. Idza aznaba dzamban, apabila dia berbuat dosa, maka dia akan seperti tertutup lagi, Pak. Hari ini besok berbuat dosa lagi, tertutup lagi, Pak. Berbuat dosa lagi, tertutup, Pak. Sehingga tertutup habis semuanya. Kalau sudah tertutup habis semuanya, seperti yang Rasulullah katakan, setiap kita buat dosa, nuktatun sauda, ada titik hitam, Pak. Buat dosa lagi, titik hitam, sehingga hati itu sudah hitam. Menyoka hitam, nyan katutah, Pak, ya. Kecuali dia betul-betul dia, apa namanya? Kalau sudah hitam, itu nikmat ibadah tidak ada lagi, Pak. Kalau sudah hitam, nyan dua masjid nak puji Pak, katutah, Pak. Kalau sudah hitam, baca Quran, jangankan baca Quran, kalian Quran benci, ya, Pak. Alah, tutah, ya, Pak, tutah. Ibadah susah, berinfak susah, bersedekah susah, semua susah. Sekarang bagaimana caranya? Kata Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, bukalah satu-satu kembali jarimu, kata Imam At-Tabari. Bagaimana cara bukanya? Itulah dengan istighfar, Pak. Beristighfarlah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti begini. Kita ada satu gelas, Pak. Kita gelas airnya air putih, Pak. Kita masukin satu tetes tinta, hitamnya ke hitam, ya, menyebar hitam. Dapat solam tinta, Pak, ke hitam, Pak. Sehingga setiap hari masukkan tinta selama 30 hari. Akhirnya hitam pekatlah dia, Pak. Bagaimana caranya? Apakah kita buang semuanya? Hanya kita buang menunggu banjara, Pak. Kita ambil air lagi, kita pasau bacut-bacut, Pak. Orangnya dapat pasau bacut, itu bili bacut, Pak. Tengok dapat pasau le bacut, itu bili bacut, Pak. Dalam jangka waktu yang sebulan atau 2 bulan atau terbiasa, akhirnya air itu putih kembali, Pak. Kalau air sudah putih kembali, makanya kata Imam Al-Ghazali, jagalah hatimu. Kenapa jaga hatimu? Al-qalbu makanatur rahmah wal hidayah wal ulum. Ini hati ini tempat diberikan hidayah, tempat diberikan rahmat, tempat diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini kotor, berarti tempat hidayah tidak ada.
Kalau hati kotor, berarti tempat rahmat tak ada, ya Pak. Kalau hati kotor, ilmu nak mungkin diberikan oleh Allah. Ya, Pak. Dan berdoa, ya Allah, nak purna lun, nejo hidayah ke lun, nejo rahmat ke lun. Pakan lun karu sabai nginang, lun ngana, lun karu sabai Allah. Hana kejo rahmat, Pak, punya hati kotor, Pak. Ya, Pak. Jadi bagaimana caranya? Bersihkan dulu hatimu. Karena hati itu adalah tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayah, tempat diberikannya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ini ya ta'akhir. Jadi maksud ya ta'akhir, rahinah pun, Pak. Jadi rahinah ini jaminan. Artinya dosa kita itu sebagai jaminan Allah akan mengazab kita, Pak. Jadi bagaimana caranya? Ya, nih, Pak. Kita pinjam peng sehat. Nyo jaminan bu. Bagaimana cara haji? Pengnyo tercicil bacu-bacu, nyo tercok demam kita nyoba. Itu yang kita lakukan. Kita sekarang minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada Allah supaya yang tadi itu hilang, Pak. Hanale, ya, Pak. Hanale jaminan. Kabareh lu ni Allah, Bu. Tengok tak pegang dalam istighfar lah, Pak. Maka kalau di dalam istighfarnya orang berbuat dosa besar, kita nanti ada dalam hadis itu ada sab'ul mubiqat. Salah satunya apa? Durhaka pada orang tua itu dosa besar. Maka hana cara, Pak, durhaka warung ci. Hana sib ngenta dekian pun Allah, Pak. Juga apa? Minta maaf sama orang tua, Pak. Atau kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa selain 7 ini, Pak. Kalau selain 7, apa kata Imam Al-Ghazali? Walaupun kamu aznaba ulufu marat, kamu berbuat dosa ribuan kali, kamu berbuat dosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana makhluk dalam dunianya, Pak. Makhluk dalam dunia kita ada buat kesalahan yang pertama. Kita kerja di perusahaan, Pak. Kita buat kesalahan pertama. Pimpinan perusahaan mengatakan, "Kaji, lu pemaaf." Kesalahan kedua, manyo kadua ke nu pupuk dosa, gimana caranya nu pupuk salahnya? Kalau ketiga kali hana ahli. Ketiga kali aki-aki tak cuma nak buat alih kaji tepi juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala ronyo roh tekalian masjid, ronyo roh tepupuk masjid. Lelaki ya Allah, pemaaf ya Allah, hana sengaja lu nyo iblis kiban di pemaaf. Tengok je lah Pak, ge pemaaf ya. Besok lagi di pemaaf ya Allah, kecuali dosa besar. Kalau dosa besar itu illa man taba wa amana wa amila salihan, harus ada 3 unsur, Pak. Dia bertobat dulu, Pak. Wa amana, dan dia beriman, dia yakin kepadaku kalau perbuatan itu hanya menyusahkan diri sendiri. Itu perbuatan itu dia beriman akan diberikan azab oleh Allah kalau dia lakukan. Illa man taba wa amana wa amila salihan, dan beramal salehlah kamu. Jangan ulangi lagi syirikmu. Minta maaflah kepada orang tuamu. Datang kepada orang tuamu. Jangan minta saja kepadaku, datang kepada orang tuamu, ya, Pak. Ini kalau dosa besar. Tapi kalau dosa kecil tidak. Ulufu marat, kamu berbuat ribuan kali, kamu berbuat akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mati, Pak. Maka paling enggak sambil-sambil tak duduk astagfirullah. Atau sedang-sedang tak preh-preh lampu merah, subhanallah. Mungkin mati di sini, Pak. Sedang damai kendaraan kan mati di sini, Pak. Paling enggak kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, Pak. Ya, satu ayat lagi, Pak. Ya, dah sabar begitu. Satu ayat lagi, illa ashabal yamin. Ya, nih, Pak. Kita sampai ke situ. Coba Pak Endang diterjemahkan. Apa itu ashabul yamin, ya, coba. Ya, nyapa golongan kanan, ya, Pak? Golongan kanan. Ashabul yamin, kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan al-mu'minuna al-mukhlisuna, orang mukmin, ya, yang ikhlas, ya, Pak. Ada yang mengatakan lagi illal mu'minuna alladzina yatubuna, kecuali orang-orang beriman dan dia tahu Allah itu dia tahu azab Allah, maka dia bertaubat. Ya, kecuali dia itu bertobat kepada Allah. Ada yang mengatakan lagi ashabul yamin, kita kembali ke sini saja. Ini ashabul yamin ini ahlul yamin ya'ulu al-usah wa ghairuhum. Ashabul yamin ini termasuk orang yang berbuat maksiat atau selain yang berbuat maksiat. Apa maksudnya? Orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertaubat. Orang yang dia syirik kepada Allah, dia musyrik kepada Allah, atau dia itu munafik, dia bertobat kepada Allah. Maka orang-orang yang lain itu akan diazab kecuali kalau mereka mau bertobat. Kalau tidak bertobat berarti tetap juga termasuk golongan ya ta'akhir. Mereka terlambat untuk bertobat. Mereka terlambat untuk berbuat kebaikan. Makanya buatlah kebaikan sebanyak mungkin, Pak. Ada di dalam istilahnya Imam Al-Jauzi, kemudian di dalam kitab Al-Hikam, kemudian di dalam Syarah Al-Hikam, ya, di dalam kitab Ibnu Arabi, kita itu mencari sesuatu itu nilai kita cari, Pak. Jangan cari banyak, kepuluhan nilai, Pak. Kita mencari nilai. Kita mencari nilai ibadah, bukan banyak ibadah.
Untuk apa banyak ibadah tapi tidak ada nilai? Lebih bagus sedikit tapi punya nilai. Lebih bagusnya lagi banyak dan bernilai. Ya ni Pak. Lagi nak lun tanya bapak-bapak saya orang bapak lun tanya. Pak, drone pemuhut harta le tapi hana berkah. Satu. Atau harta sedikit tapi berkah. Geduk kepikir kan. Lun ustaz kan muhut le berkah. Dua-dua mereka Pak ya. Jadi ini lebih baik lah Pak ya. Tetapi baik sampai untuk le membuat bapak lupa kepada Allah dan tidak berkah ya. Artinya apa? Walaupun dapat sedikit kita tetap bersyukur kepada Allah ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.